melanjutkan kajian pembahasan hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan membahas hadis nomor ke-25. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan naskah hadisnya bisa dibaca bersama-sama. Bagi admin jika bisa disampaikan atau ditampilkan dalam layar tolong disampaikan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bub'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Hadis ke-25 ini diriwayatkan oleh sahabat yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya adalah Jundub bin Junadah. Diriwayatkan beliau adalah sahabat kelima yang masuk ke dalam agama Islam, berarti beliau termasuk periwayat hadis dari kalangan sahabat al-mutaqaddimin. Anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, ada sekelompok orang dari para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadukan apa yang menjadi kegelisahan mereka. Kata mereka, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang yang kaya itu membawa pahala yang sangat banyak. Nah, yang curhat kepada Rasulullah SAW adalah kalangan sahabat yang ditakdirkan memiliki harta sedikit. Jadi kalangan sahabat memiliki tingkatan dalam ekonomi, memiliki tingkatan juga dalam pengetahuan agama. Jangan dikira semua sahabat Rasulullah SAW adalah orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad Ar-Rabi, seperti Utsman bin Affan dan sebagainya. Banyak dari kalangan sahabat yang kondisinya saat itu sangat minim. Termasuk mereka yang melaporkan kepada Rasulullah SAW. Mereka sholat seperti kami sholat ya Rasulullah. Mereka juga puasa seperti kami berpuasa. Kemudian mereka sedekah dengan sisa-sisa harta mereka. Dengan kelebihan harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Allah juga memberikan peluang untuk bersedekah dengan amal ibadah kalian? Ini terjemahan bebasnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap tasbih yang kita baca bisa menjadi sedekah. Setiap takbir yang kita baca menjadi sedekah. Setiap tahmid, alhamdulillah, yang kita baca menjadi sedekah. Setiap tahlil yang kita baca, la ilaha illallah, menjadi sedekah. Wa amrun bin ma'ruf sadaqah. Dan ketika kita mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan, jadi sedekah untuk kita. Dan ketika kita mengajak orang lain untuk meninggalkan kemungkaran, jadi sedekah untuk kita. Dan setiap kita mendatangi atau setiap suami melakukan hubungan dengan istrinya, maka jadi sedekah untuk dia. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika kita setiap mendatangi istri kita mendapatkan pahala? Kata Rasulullah SAW, bukankah ketika seseorang melakukan maksiat, kemudian dia meletakkan kemaluannya di atas kemaluan orang lain, artinya dia berzina, dia juga mendapatkan dosa? Kemudian kata Rasulullah SAW, begitu juga ketika engkau meletakkan kemaluanmu di atas, mohon maaf, begitu engkau melakukan hubungan suami
antara suami dengan istri, maka engkau juga mendapatkan pahala. Hadis riwayat ini antara memberikan kekayaan oleh Allah dan orang-orang yang diberikan kecukupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membawakan sebuah bab disebutkan bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jika kita bandingkan teman-teman, lebih utama mana orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang sabar? Tentu teman-teman milih yang paling enak. Enakan yang pertama, Ustaz. Kaya bersyukur. Banyak uang, bisa beribadah lebih banyak. Bisa sedekah lebih banyak. Tapi, apakah kenyataannya seperti itu? Belum tentu. Karena ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita bisa melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Semua yang Allah perintahkan adalah wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna syukur yang sebenarnya adalah ketika kekayaan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekayaan yang diberikan Allah kepada kita menjauhkan kita dari ibadah, menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan kita tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak bisa dikategorikan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana caranya untuk mengalahkan mereka nih? Orang kaya nih enak banget. Uang banyak, mereka sholat seperti kami sholat, ya Rasulullah. Mereka juga puasa, kami juga puasa. Tapi yang tidak bisa kita lewati adalah ketika mereka sedekah, ya Rasulullah, kami nggak bisa sedekah. Ini kata para sahabat yang diberikan kecukupan dalam hartanya. Sedikit sekali hartanya, teman-teman. Bahkan diriwayatkan beliau ini orang-orang yang miskin di zaman Rasulullah SAW tidak bisa makan dalam beberapa hari. Saking sulitnya di zaman itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, bukankah ada jalan lain untuk bersedekah? Nah, di sini teman-teman harus paham ada perbedaan antara sedekah dengan infak. Kalau sedekah pengertiannya lebih umum. Seseorang bisa bersedekah dengan materi atau dengan non-materi. Dengan materi, jelas. Kita mengeluarkan apa yang kita punya, diberikan kepada orang yang membutuhkan, itu adalah sedekah berupa materi. Sedekah non-materi juga jelas. Kita tidak mampu membantu orang dengan materi. Bantu dengan pemikiran kita. Ada acara, kita nggak bisa nyumbang dengan uang. Bantu, kita luangkan waktu kita luangkan waktu tenaga kita untuk mensukseskan acara tersebut. Nah, ini juga dikategorikan sebagai sedekah. Senyum kepada saudara kita sesama muslim, kata Rasulullah, termasuk sedekah. Tabassumuka liwajhi ahlika shadaqah. Sesungguhnya ketika engkau bersenyum, ketika bertemu dengan saudara muslim kamu, itu terhitung sebagai pahala sedekah. Tapi harus ada batasannya. Kepada siapa harus tersenyum, Ustaz? Seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Muslimah kepada muslimah yang lain. Jangan sampai seorang muslim tersenyum kepada seorang muslimah. Nanti menjadi fitnah. Di sini masuk pintu setan, bagaimana cara setan menggoda kita, orang-orang yang sudah hijrah, ternyata tidak mudah, teman-teman. Kemudian, kata Rasulullah SAW, arti ahlud dusur di sini adalah orang-orang kaya. Dalam bahasa Arab, dusur itu artinya harta yang sangat banyak. Di sini Rasulullah SAW memuliakan orang yang memiliki harta lebih banyak ketika pahalanya juga lebih banyak. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innaka intadhar warathaka aghniya khairun laka min antatarahum akifa yatakaffafuna 'anil nas. Sesungguhnya ketika engkau mati dalam keadaan kaya raya, anak-anakmu, ahli warismu mendapatkan harta yang banyak. Itu jauh lebih baik daripada kamu mati dalam keadaan miskin, kemudian saudara-saudara kamu, ahli-ahli waris kamu mengemis, meminta bantuan kepada saudara-saudaramu. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW lebih menyukai hamba-hambanya, para pengikutnya,
yang lebih kaya. Ini adalah anjuran untuk kaya, teman-teman. Jadi kekayaan dalam Islam juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mengira, oh ini Ustaz mentang-mentang kaya banyak sedekahnya. Justru karena kaya harus banyak sedekahnya. Dalam ajaran Islam, banyak ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan uang. Contoh, ketika seseorang ingin menjalankan ibadah haji, harus bayar. Ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah umroh, bayar pakai uang. Ketika seseorang ingin berkurban, menyembelih hewan kurban, bayar pakai uang. Nah, maka dengan adanya hadis ini, orang kaya yang bersyukur diutamakan oleh Rasulullah SAW daripada orang miskin yang bersabar. Ini motivasi bagi kita untuk berusaha lebih giat. Agar apa? Agar ketika harta itu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak sedekah yang akan kita keluarkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas." Sesungguhnya kelak di hari kiamat semua manusia berada di bawah naungan sedekahnya. Kalau sedekahnya banyak di dunia, maka ketika matahari didekatkan dari kita dengan jarak 1 jengkal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tudna syamsu hina idzin kamiqdari mil." Matahari didekatkan kepada kita dengan jarak sejengkal, Pak. Kebayang panasnya seperti apa. Maka sedekah kita di dunia berfungsi sebagai naungan bagi kita. Tahta zilli shadaqatihi. Kita bernaung, Pak, di bawah sedekah kita. Jadi kalau sedekahnya banyak, naungannya juga luas. Tapi kalau sedekahnya sedikit, maka jangan harap teman-teman mendapatkan naungan yang luas. Ya mungkin cuma sebatas naungan kecil saja. Tidak sebesar orang yang banyak sedekah. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufu wa maufiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza. Ternyata perkataan yang baik dan memaafkan orang-orang, menyembunyikan aib orang lain, termasuk sedekah yang pahalanya lebih baik daripada sedekah materi yang diikuti dengan ucapan yang tidak baik. Contoh, ada orang kaya sedekah, Pak. Sedekahnya banyak, tapi mohon maaf, mulutnya pedes, nggak bisa dijaga. Sambil sedekah, dia berkata, nih, gua bagiin nih, gua banyak duit, gua sawer nih. Perkataannya menyakitkan orang lain. Seakan-akan harta hanya dia yang memiliki. Padahal semua harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ketika ada orang kaya bersedekah, tapi mulutnya masih mengungkit-ungkit, mulutnya masih menyakiti orang yang menerima sedekahnya, tidak lebih baik daripada orang yang tidak bersedekah, tapi mulutnya bisa dijaga. Datang seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tetangganya. Ya Rasulullah, ada tetangga saya seorang perempuan, sholatnya banyak, puasanya banyak ya Rasulullah, sedekahnya juga banyak, gak tanggung-tanggung. Tapi kalau dia sholat, dia puasa, dia sedekah, mulutnya gak bisa dijaga. Nyakitin kita ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Orang yang sedekahnya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak, tapi mulutnya nyakitin perasaan orang lain, hiya finnar. Orang yang seperti ini masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Hadis muttafaq alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh iri kepada seseorang kecuali kepada dua perkara ini. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta oleh Allah, orang kaya, Pak. Begitu diberikan kekayaan, sedekahnya banyak. Setiap hari, setiap malam dia sedekah. Nah, orang yang seperti ini kita boleh iri. Kemudian orang yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahul Qur'an. Orang yang diberikan Quran dalam hatinya. Dia bisa baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran,
kemudian dia membaca Al-Quran tiap pagi, siang, sore, sampai malam, nah orang yang seperti ini boleh kita iri. Tentu iri di sini dalam kondisi yang positif, teman-teman. Dalam bahasa Arab ada dua kosakata. Ada hasad, ada ghibthah. Hasad dalam bahasa Arab artinya ketika kita memiliki harta, kemudian ada orang lain yang menginginkan harta kita, orang lain ini menginginkan harta kita habis, Pak. Ada orang pakai mobil baru, mobil mewah. Orang yang iri bilang, ini mobil hasil korupsi nih, ntar kecelakaan. Nah, ketika dia bilang ntar kecelakaan mobilnya, berarti orang ini iri. Karena orang ini menginginkan mobil temannya kecelakaan. Hilang mobil dari dia. Ini iri. Atau disebut dengan hasad. Sedangkan ghibthah lebih tinggi atau lebih terpuji dari hasad. Ghibthah dalam Islam disebutkan ada seseorang yang iri, tapi dia tidak punya keinginan agar nikmatnya hilang darinya. Contoh, ada orang punya mobil baru, tetangga kita baru beli mobil mewah, mobil sport, Ferrari katakanlah. Ketika kita lihat mobilnya di depan garasi, kita bilang, mobilnya Masya Allah cakep. Tapi kita tidak menginginkan mobil ini hilang dari dia. Kita hanya menginginkan mobil yang sama tanpa tetangga kita kehilangan mobilnya. Nah, ini dalam Islam disebut dengan ghibthah. Lawannya hasad. Bagaimana Ustaz? Apakah orang yang kaya bersyukur lebih mulia di sisi Allah daripada orang miskin yang sabar? Padahal ada hadis yang meriwayatkan, kata Rasulullah SAW, yadkhulu al-fuqara al-muslim. Yadkhulu al-fuqara al-muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 yaum. Wa huwa 500 am. Kata Rasulullah SAW, orang miskin muslim begitu masuk surga, dia akan masuk surga lebih cepat daripada orang-orang yang kaya yang muslim. Berapa lamanya Ustaz? Nisfi yaum, setengah hari. Setengah hari berapa tahun Ustaz? Setengah hari dalam surga teman-teman adalah 500 tahun. Jadi kalau ada orang miskin ditakdirkan masuk surga, kemudian ada orang kaya ditakdirkan masuk surga, maka ketika amalnya sama, yang miskin masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kaya, jaraknya 500 tahun. Nunggu dulu Pak orang kaya ini. Kenapa nunggu dulu? Amalnya harus dihisap. Orang miskin amalnya banyak. Apa yang perlu dihisap? Tidak harta yang banyak. Tidak ada materi yang banyak di dunia. Tidak punya aset. Maka orang miskin ini masuk duluan ke dalam surga, jaraknya 500 tahun. Kemudian kata Rasulullah SAW, inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih kita misal nih, teman-teman sudah rutin baca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Sesungguhnya semua yang kita baca itu juga menjadi sedekah bagi kita. Kita membaca itu, kemudian Allah memberikan pahala sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, kita menyuruh orang untuk mengerjakan kebaikan, itu terhitung sedekah. Wa nahyun anil munkar, kita menyuruh orang untuk meninggalkan maksiat, juga terhitung sebagai sedekah. Kemudian teman-teman, apakah semua yang kita baca, yang tergolong sedekah itu, bisa kita hadiahkan kepada orang lain? Ini banyak ulama berbeda pendapat. Contoh, apakah ketika kita baca tasbih, baca takbir, baca tahmid, baca tahlil, kemudian pahala dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil ini, pahalanya bisa kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal? Ulama berbeda pendapat. Dalam kitab fikih, ini disebut dengan ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala bacaan yang kita baca kepada orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ulama berbeda pendapat, Pak. Mayoritas ulama mengatakan ketika ada seseorang membaca tasbih,
takbir, tahmid, tahlil, atau bacaan Al-Quran yang lain, kemudian pahala itu diberikan, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, maka pahalanya nyampe. Ini pendapat mayoritas ulama. Siapa mereka itu? Ulama dari kalangan pengikut Imam Maliki, Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah, dan mayoritas ulama lain mengatakan ketika kita baca bacaan kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, maka pahalanya nyampe. Kata Imam Ahmad bin Hambal, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair. Bahwa mayit, orang yang sudah meninggal itu, begitu kita hadiahkan pahala yang kita bacakan, atau kita hadiahkan pahala sedekah kita, maka akan sampai kepada mayit. Tentu di sini ulama berbeda pendapat. Ada pahala yang sifatnya maliyah, harus dikeluarkan hartanya. Ada pahala yang harus kita dapatkan kalau kita lakukan dengan badan kita. Yang maliyah seperti apa? Sedekah. Pahala yang kita dapatkan dengan mengeluarkan materi. Adapun pahala badaniyah adalah pahala yang kita lakukan dengan badan kita. Contoh apa? Dengan badan kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca Al-Quran. Ini pahala yang kita dapatkan yang dilakukan oleh badan kita. Ulama sepakat, Pak. Semua pahala yang sifatnya materi, maka pahalanya nyampe kepada mayit. Contoh, sedekah. Ketika kita mensedekahkan harta kita, mewakafkan sebagian tanah kita untuk orang tua kita, untuk leluhur kita yang sudah meninggal, maka kata ulama, pahalanya nyampe. Tapi ulama berbeda pendapat. Ketika pahala yang kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal, bukan pahala sedekah, tapi pahala yang dilakukan oleh badan. Seperti yang kita sudah buatkan tadi. Takbir, tahmid, tahlil, baca Quran, dan sebagainya. Apakah pahalanya nyampe? Mayoritas ulama berkata, nyampe. Siapa mereka itu? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan sebagainya. Mereka mengatakan sampai. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengatakan pahalanya nyampe. Tapi teman-teman juga harus paham. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Kok gitu Ustaz? Dari mana Imam Syafi'i mengatakan pahala yang kita bacakan untuk mayit tidak sampai? Teman-teman bisa buka tafsir Ibnu Katsir, beliau muridnya Imam Syafi'i. Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Quran juz 27, surat An-Najm, ayat 39. Kata Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya apa yang didapatkan oleh manusia hanya bisa sampai dengan usahanya sendiri. Kalau dilakukan oleh orang lain, maka pahalanya tidak sampai. Ibnu Katsir menyebutkan, kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi, kadzalika la yuhsalu minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Istambata Syafi'i annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mautah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam hadisnya, sebagaimana pahala itu tidak bisa dihasilkan oleh orang, maka dosa itu juga tidak bisa dibebankan kepada orang kecuali yang melakukan dosa. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, dengan ayat ini An-Najm ayat 39, Istambata Syafi'i, Imam Syafi'i berkesimpulan bahwa bacaan Al-Quran yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup, dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah mati, tidak sampai pahalanya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi apakah pendapat Imam Syafi'i ini juga diikuti oleh imam-imam lain pengikut beliau? Ternyata tidak. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar halaman 327. Qala an-Nawawi, fal masyhuru min madhhabi Syafi'i wa jama'atun annahu la yasil. Kata Imam Nawawi, bahwa pendapat yang benar, yang populer dari kalangan madhab Syafi'i dan jamaahnya, artinya para pengikutnya, bahwa bacaan takbir, tahlil, tahmid, dan bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayat. Tapi Imam Nawawi ternyata memiliki pendapat lain. Kata beliau, wa yustahabbu
ayyuqra'a indal mayyit syai'un minal Qur'an wa in khatimul Qur'ana kullahu kana lahu hasan. Dan bahkan kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, pengikut Imam Syafi'i berkata, dan disunnahkan membaca sebagian ayat Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal. Kalaupun dihatamkan satu Al-Qur'an 30 juz, maka itu lebih baik, kata Imam An-Nawawi. Jadi teman-teman, perbedaan pendapat ketika kita membacakan sesuatu ayat atau sesuatu bacaan, kemudian kita hadiahkan pahala bacaan itu untuk mayat, kata mayoritas ulama kesimpulannya sampai. Kata Imam Syafi'i tidak sampai. Jadi yang berpendapat tidak sampai adalah Imam Syafi'i. Diikuti oleh muridnya Imam Ibnu Katsir. Tapi yang lain berpendapat, mayoritas ulama berpendapat sampai. Siapa itu? Pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan muridnya Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pahala bacaan yang kita baca, yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, sampai. Maka kalau sampai, kita dianjurkan untuk membaca pahala itu, kemudian dihadiahkan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ketika kita sudah membaca Al-Quran, atau kita membaca sesuatu dari Al-Quran, kemudian kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan yang aku baca ini untuk orang yang sudah meninggal. Kata Imam Nawawi. Tentu di sini teman-teman, perbedaan ini sudah lama terjadi. Bukan hanya dalam kalangan kita. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari perbedaan ini, ternyata ulama besar, sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Malik, sekelas Imam Abu Hanifah, semua berbeda pendapat. Apakah semua perbedaan ini lantas menjadikan mereka bermusuhan? Ternyata tidak, Pak. Sebagaimana kita ketahui, Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, pahala bacaan yang kita berikan kepada mayit sampai. Gurunya Imam Syafi'i berkata, tidak sampai. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, tidak sampai. Kata Imam Malik, sampai. Ada silsilah sanad yang dipertahankan oleh murid dan guru ini yang menjadikan mereka ketika berbeda mereka tidak bermusuhan. Suatu ketika Imam Yunus berdebat dengan Imam Syafi'i, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Mereka ini berdebat, Pak, antara dua imam, Imam Syafi'i dengan Imam Yunus. Sampai keluar dari majelisnya, Imam Yunus tidak mau menyapa Imam Syafi'i. Keesokan harinya, bertemu dalam sebuah majelis, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memberikan salam kepada Imam Yunus, kemudian menggenggam erat tangannya. Kata Imam Syafi'i, ala nastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Bukankah kita masih tetap bisa bersaudara meskipun kita dalam suatu pendapat berbeda? Imam Syafi'i. Bukan berarti ketika berbeda dengan seorang imam, berbeda dengan guru kita, berbeda dengan teman-teman kita, lantas menjadikan kita bermusuhan. Ini yang tidak boleh. Masalah ihda'us thawab lil amwat, membacakan ayat Al-Quran, membacakan tasbih, tahlil, dan sebagainya, pahalanya dihadiahkan kepada orang mayit, perbedaan itu sudah lama. Maka teman-teman, dalam kondisi seperti ini, ada baiknya kita memperbanyak baca buku, kita memperbanyak berguru. Kenapa Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, atau Imam Ahmad dengan gurunya Imam Syafi'i, ketika mereka berbeda, mereka tidak saling bermusuhan, karena mereka memiliki guru yang sama-sama banyak, Pak. Imam Al-Muhaddithin misalkan, Imam Bukhari punya guru 1.700. Imam Ibnu Hibban punya guru 2.000. Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, beliau memiliki guru 4.000. 4.000 gurunya, Pak. Semakin banyak guru kita, semakin lapang dada kita ketika kita berbeda. Tidak ada masalah, teman-teman, dalam perbedaan. Yang masalah itu ketika kita memaksakan pendapatkan kita untuk diyakini oleh teman kita yang berbeda.
Maka teman-teman, kita harus saling tolong-menolong dengan apa yang sudah kita yakini. Karena apa? Karena semua pendapat dari imam ini masing-masing memiliki dalil yang kuat. Dan mereka tidak menyalahkan dalil masing-masing. Jadi teman-teman yang berbeda harus bisa lapang dada. Perbedaan itu tidak bermasalah selama kita bisa mengakui bahwa sama-sama memiliki dalil. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Kita saling membantu dengan apa-apa yang kita yakini kebenarannya, kita sepakati, kemudian kita saling berlapang dada dalam semua perbedaan. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah semua yang kita lakukan ini akan mendapatkan pahala? Kata Rasulullah, semua yang kita lakukan akan mendapatkan pahala, termasuk ketika seseorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, maka juga akan mendapatkan pahala. Ini teman-teman yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Insya Allah semua yang kita kaji, semua ada dalilnya, semua insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk semua komunitas kita, bermanfaat untuk semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Terima semua kebaikan dan tolak semua kemungkaran. Terima yang baik meskipun berbeda dengan kita, dan tolak yang tidak baik meskipun sesuai dengan keinginan kita. Semua yang baik dari Allah, semua yang tidak baik dari saya pribadi. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.